Kalau di dalam bisnis juga orang lain menghalalkan semua cara, Anda tidak. Anda sendirian dan let it be. Kapan lagi? Sampai kapanpun kita akan diberi kesempatan sama Tuhan untuk diuji. Dan ketika ujian itu datang, nikmati. Itulah kesempatan dalam kesempitan untuk membuktikan siapa dirimu di dalam Tuhan. Wah, jangan mengasihani dirimu sendiri. Sampaikan sabdamu yang indah dalam hidup kami. Kami membutuhkan firman Tuhan, karena hidup kami bukan dari makan roti, tapi dari setiap kata-kata yang keluar dari mulutmu. Hidupkan setiap jiwa yang mati, setiap hati yang hambar Tuhan, berilah semangat. Berikan ya Tuhan di dalam hati yang kosong sebuah pengurapan. Terima kasih Roh Kudus, Engkau ada di sini. Kami mau mendengar suaramu satu persatu. Sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu, sehingga hamba bisa melakukannya dengan sebaik-baiknya. Bapak, terima kasih di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan, haleluya, shalom semua. Nah, mari kita sekarang sama-sama membaca firman Tuhan, Deborah dan Barak, tapi kita baca hanya Baraknya, pasal 4 ayat 8. Jawab Barak kepada Deborah, jika engkau turut maju, aku pun maju. Tetapi jika engkau tidak turut maju, aku pun tidak maju. Kata Deborah, baik, aku turut. Hanya engkau tidak akan mendapat kehormatan dalam perjalanan yang engkau lakukan ini. Sebab Tuhan akan menyerahkan Sisera ke dalam tangan seorang perempuan. Lalu Deborah bangun berdiri dan pergi bersama-sama dengan Barak ke Kadesh. Kita langsung ke ayat 8, karena kebaktian sebelum ini saya bahas sampai ayat 7. Barak ini satu sejarah dengan yang namanya Deborah. Deborah itu seorang ibu rumah tangga, istri Lapidot, seorang nabiah. Dia suka duduk di pohon korma, sampai-sampai pohon korma itu dikasih julukan pohon korma Deborah. Di kebaktian sebelum ini tadi, saya tekankan bahwa Tuhan bisa pakai siapa saja, karena saya juga bahas Samgar. Samgar dan Deborah, kenapa Tuhan bisa pakai orang biasa? Tapi izinkan saya sekarang bicara tentang Barak yang sedikit manja, tapi saya bisa ngerti sih, nggak bisa menghakimi, karena kita juga akan takut seperti dia kalau diperhadapkan dengan hal yang sama. Disinilah masuk pentingnya berani taat, berani melangkah. Tidak ada yang bisa menjadi substitusi keberanian. Kalau berdoa dalam iman, jangan berdoa untuk hikmat. Hikmat itu menyusul. Pertama-tama Anda dan saya harus minta untuk jadi orang yang berani. Berani itu bukan nekat sembarangan, tidak berfondasi. Berani itu juga bukan berani untuk hal-hal yang salah. Itu namanya dosa. Tapi untuk perkara-perkara Allah, yang berani dong. Yang berani. Ternyata kalau kita kurang berani, Tuhan juga kurang berkenan. Cerita Barak itu begitu. Barak ini diberitahu sama Deborah. Deborah itu berdoa lalu dapat nubuatan Allah dan berkata, panggil Barak. Barak yang akan pergi perang, Barak yang akan memenangkan peperangan. Jadi ayat 8 yang kita baca tadi adalah jawaban Barak kepada Deborah. Deborah bilang gini sama Barak, ini yang cewek ngomong sama cowok, ayo gih sana perangi musuh, kamu bisa kalahkan. Tapi Barak bukan jawabnya, ya kalau itu adalah kehendak Tuhan. Langsung dia melangkah dalam ketaatan, tidak. Barak berkata, nggak mau, kecuali kalau ibu beserta sama aku, jikalau engkau turut maju, aku maju. Tapi jika engkau tidak turut maju, aku pun tidak maju. Tuhan gak suka sifat begini. Tapi Tuhan gak marah. Apalagi hari itu yang dipertaruhkan adalah nasib bangsa Israel. Karena ini hakim-hakim yang membebaskan mereka dari cengkraman musuh. Tuhan gak ada waktu untuk urusi Barak dulu. Karena Tuhan punya kepentingan yang lebih besar. Kadang-kadang kalau Roh Kudus gak menegurmu, langsung di tempat saat itu. Padahal di hati kita tahu bahwa kita sedang tawar-menawar dengan Tuhan. Jangan cepat-cepat happy. Itu karena ada kepentingan lebih tinggi yang harus terjadi. Tapi Tuhan sedikit gak happy sama yang namanya Barak ini. Sudah dapat nubuatan loh, Deborah itu seorang nabi ya. Go! Barak berkata, lu gak maju, gua gak maju. Coba lihat ini. Ini yang cowok Barak itu pejuang, tentara. Tapi mentalitasnya, maaf ya kalau saya ngomong gini bukan diskriminasi gender ya. Tapi mentalitasnya wanita. Tapi yang ini perempuan, ibu rumah tangga, tua lagi istri Lapidot. Deborah itu sudah berusia, tapi dalamnya gagah perkasa. Gak tentu loh ya, ada raksasa, dalamnya gentle.
Ada yang kurus kering, bahkan sanggulan, tapi luar biasa beraninya. Anda nggak bisa nilai orang dari permukaan. Mentalitas itu mentalitas, nggak ada hubungan dengan size badan. Ini dia. Dia berkata, ibu kalau nggak ikut sama aku nggak pergi perang. Tuhan nggak suka. Tuhan nggak suka. Kalau tuh Anda tahu sesuatu itu benar, maju. Kalau Anda tahu itu berkenan, apalagi maju. Kalau Anda tahu itu firman Tuhan tertulis lagi, belum lagi kalau itu jadi rema di dalam hati, lakukan. Nggak usah tunggu, aku ampuni kalau situ, minta ampun dulu. Jangan begitu, Tuhan tuh nggak suka digituin, karena Tuhan itu bukan hanya Bapak, dia itu king, dia itu raja. Musa hampir kena semprot Tuhan loh, waktu dia tawar-menawar di semak belukar yang terbakar. Tapi untungnya Tuhan itu super sabar. Sabar bukan berarti kita boleh mempermainkan. Barak ini kudu mau bersama sama Deborah. Kalau kamu nggak maju, aku nggak maju. Tuhan nggak mau yang begitu. Bapak ibu saudara, kalau Anda tahu sesuatu itu kehendak Allah, jangan ragu, jangan bimbang. Jangan mengatasnamakan hikmat dan kebijaksanaan. Sebab dalam kerajaan Tuhan, asiknya rame-rame tidak menjamin apa-apa. Saya kok merasa dalam roh saya ini ya, saya tidak mencoba menggurui, karena nubuatan itu sifatnya spesifik. Kalau bukan buat Anda, ya lupakan, berarti bukan buat Anda. Berarti bukan buat dirimu. Tapi kalau nubuatan ini kena anak panahnya ke seseorang, ini pedang bermata dua, maka terapkan. Saya kok merasa ada orang di sini, Tuhan tidak pernah kehendaki Anda kongsian dengan orang tertentu di waktu tertentu itu. Tapi Anda merasa kalau nggak sama-sama gitu ya, kerjaan gitu, kalau nggak ada gandengan tangan, pihak mana, kalau bisa rame-rame nih, satu gerai tapi 10 pihak kongsi. Karena kita merasa aman di dalam jumlah angka yang besar. Kalau semua orang di dalamnya otomatis pasti berhasil. Nggak tentu juga. Bisa-bisa 10 kongsiannya masing-masing lempar tugas. Masing-masing rasa aman, berarti 10-10 nggak ada yang rasa aman. Yang nomor 1 rasa aman, ada yang nomor 2. Yang nomor 2 rasa aman, ada yang nomor 7. Yang nomor 7 rasa aman sampai nomor 10. Semua orang lihat yang nomor 10. Yang nomor 10 juga merasa, kan dia yang nomor 1 itu ada di dalam kerjaan ini, pasti aman. Aku tak ikut ah. Lalu siapa ikut siapa kalau 10-10-nya itu ikut-ikutan? Itulah dunia kongsian. Kalau Anda memang berpartner dengan seseorang dalam bidang usaha misalnya, pastikan itu hasil doamu dan itu betul-betul digumulkan dan Tuhan memang menuntunmu begitu. Jangan pernah kongsi nomor 1 memikirkan partner nomor 10 itu punya koneksi. Aman, gak mungkin mati. Sedangkan nomor 10 mikir, ada yang nomor 1 kok. Dia masuk dulu, pasti aman sejahtera. Gak tentu. Kalau Anda koak semuanya, 1-10 gak ada iman semuanya. Don't do that. Saya tidak anti kerjasama dengan orang, bukan. Tapi kerjasama kadang-kadang bisa menjadi gua persembunyian orang yang tidak beriman kepada Tuhan. Kadang-kadang jalan menuju keberhasilan yang dari Roh Kudus itu jalan sepi dan sempit. Di mana you must walk alone. Alone. Sungguhan sendirian. Ada kalanya Yesus waktu dicobai, dia nggak bawa Petrus, Yohanes, Yakobus masuk ke padang gurun. Nanti Getsemani ya. Tapi salah mereka sendiri, mereka tertidur. Sehingga Petrus akhirnya goyah. Menyangkal Tuhan sebelum ayam berkokok 2 kali, dia sudah menyangkal 3 kali. Namun demikian, pada waktu Bapa membawanya, lewat Roh Kudus dituntun ke padang belantara, padang pasir, padang dituntun ke wilderness atau dituntun ke tempat yang gersang. Dicobai sama iblis 40 hari. Yesus tidak sama siapa-siapa. He was all by himself. The making of a Messiah. Cara Allah membentuk seorang Mesias untuk umat manusia. Sendirian. Daud punya 400 orang yang bersama dengan dia, Gua Adulam. Luar biasa memang. Tapi sekali di Siklak itulah pembentukan. Waktu itu di Siklak dia mau dirajam sama orangnya sendiri. Karena istri dan anak-anak mereka dirampas Amalek semua. Dan mereka salahkan Daud. Daud meskipun sudah bersama dengan 400 adulam orang itu. Orang-orang yang sudah menjadi gagah perkasa. Namun pernah suatu hari dalam hidupnya Daud gak punya siapa-siapa. Dia sendirian, kiri kanan malah musuh. Malah teman jadi lawan. Mereka mau merajam dia alias lempar batu, dia hidup-hidup sampai mati. Karena mereka kepahitan semuanya.
Dan Daud sendirian, dan Alkitab mengatakan dalam kitab Samuel, dia mengapi-apikan dirinya, dia menyemangati dirinya sendiri, dia ambil baju effort untuk mencari kehendak Tuhan di perjanjian lama itu. Tanya kehendak Tuhan, kemana aku harus pergi untuk mengejar musuh? Lalu dia kuatkan mereka satu persatu. Tidak heran, Daud adalah Mesias punya nenek moyang. The making of a king. The making of a Messiah. The making of a general namanya Yosua, berdiri sendiri, persis di perbatasan di hadapan seorang yang menghunuskan pedang, panglima bala tentara Allah. Saya yakin Yosua takut setengah mati. Kalau nggak takut nggak ada pasal ke-1. Janganlah kecut hatimu. Musa sudah mati tapi aku menyertaimu. Sekali lagi kukatakan, 2 kali Tuhan berbicara itu berarti emergency. Once more I say to you, sekali lagi aku beritahu. Janganlah tawar hatimu. Saya yakin Yosua pada saat itu tidak punya Musa lagi. Musa sudah meninggal dunia. Dia tidak punya pegang-pegangan atau kongsian. Dia berkata, I'm all by myself, but I'm not alone. Aku sendirian, tapi aku tidak ditinggalkan sendiri. Tuhan bersama denganku, panglima bala tentara Allah. Pada waktu Anda diproses sama Roh Kudus, Anda tahu itu kehendak Allah, Anda memang tidak punya siapa-siapa, ada musim tertentu, itu mungkin pembentukanmu terindah, menjadi seorang pemimpin sungguhan di hadapan Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Makanya itu saya kasih judul apa tentang Barak ini. Bersama Tuhan jangan takut sendirian. Dari kecil sudah mulai harus dilatih tuh anak-anak takut ke WC sendiri. Ya, cowok sama cewek bedanya di sini. Wanita bisa, ayo mau kemana? Mau ke WC. Landengan tangan rame-rame ke WC. Tapi perempuan bukan karena takut, tapi karena kasih persaudaraan. Ya, bukan takut sih kalau saya lihat. Tapi Bapak Ibu Saudara, ajari anak-anak Anda bahwa sendiri is not bad, you know. Saya nggak ajari kita untuk individualistis. Saya tidak ajari sendirian karena pilihanmu. Tapi sendirian karena nggak punya pilihan. Itu lain cerita loh ya. Kalau sendirian bukan karena pilihan kita, itu bisa jadi karena kehendak Tuhan, itu baik bagimu. Jangan takut sendirian. Berdiri teguh. Sekalipun peluhmu berubah menjadi darah pun, berdoalah di Getsemanimu. Sebenarnya kita itu jarang kok dibiarkan Tuhan bisa sendirian itu. Kita ini hidup dalam komunitas iman. Jadi pasti ada seseorang. Dan sekalipun ketika kita merasa sendiri pun gak tentu kita sungguhan sendirian. Yesus aja anak Allah, tidak ditinggalkan sendirian. 3 muridnya itu tertidur, Tuhan Bapa gantikan dengan seorang malaikat yang menghiburnya. Actually sesungguhnya kita gak pernah bisa sendiri sih. Makanya itu karena saya tahu saya itu punya Immanuel, Allah beserta, saya tidak mungkin sendirian. Makanya kalau saya sampai merasa sendirian, saya nikmati proses itu. Saya berkata, bentuk aku. Saya itu bandel. Kalau sampai saya dibentuk sama Tuhan dengan cara sendirian, saya tahu dalam hati saya nggak mungkin bisa sendiri lagi. Jadi saya akan manfaatkan itu. Aji mumpung yang baik itu begini. Kalau pas saya diizinkan sendirian menghadapi sebuah pergumulan, saya akan katakan, Dan, aku minta di masa berapa jam atau berapa hari minggu ini, berapa hari, berapa minggu, atau berapa bulan, make me strong. Buat aku kuat. Buat aku beda. Saya orangnya suka aji mumpung. Kalau saya dikasih bahan, saya bikin jadi satu produk. Rahang keledai pun di tangan seorang yang diurapi bisa membunuh 1000 Filistin. Masa-masa sendirian di tangan seorang pemimpin yang niat maju dalam Tuhan akan menjadi sebuah histeri yang tidak bisa diulangi. Jangan takut, jangan dikit-dikit gandeng kongsi. Tidak perlu. Jangan dikit-dikit teriak sakit, jangan. Tidak usah teriak aja cepat lambat pasti bantuan datang. Sebelum bantuan datang cepat berdoa dan peluhmu ubahlah jadi darah dan berkata, aku siap always to know you when I'm alone. Selalu mengenalmu. Bapak Ibu Saudara, Barak ini gak bagus. Kalau saya lihat sifatnya, dia menang pada akhirnya. Hasil akhirnya bagus. Prosesnya gak bagus, saya gak suka. Dari semua ini yang gagah perkasa yang sungguhan panglima itu mungkin adalah Barak. Gideon itu kan diangkat, diorbitkan. Mungkin Barak ini yang sungguh-sungguhan pejuang. Malah justru dalamnya chihuahua. Depannya herder, badan herder, hati Hello Kitty. Mending saya hatinya Hello Kitty. Tetapi dalam saya itu gagah perkasa. Bapak Ibu Saudara, jangan takut. Kalau Anda misalnya adalah Anda seorang mahasiswa, ya,
Yang lainnya sekarang itu hidupnya bebas. Teman-teman Anda di kuliah, Anda sendirian, don't worry. Dan itu adalah privilege, itu adalah hak istimewamu. Yang paling klasik seperti apa contohnya? Misalnya anak kecil, yang lainnya nyontek, Anda nggak nyontek, dibilang dibilang sok suci lah segalanya. Itu kesempatan kapan lagi? Kita nggak selama-lamanya sekolah soalnya kalau di sini ada anak-anak kecil. Itu yang paling klasik. Kalau di dalam bisnis juga orang lain menghalalkan semua cara, Anda tidak. Anda sendirian dan let it be. Kapan lagi? Kapan lagi? Oh haleluya. Sampai kapanpun kita akan diberi kesempatan sama Tuhan untuk diuji. Dan ketika ujian itu datang, nikmati. Enjoy your trial. Nikmati. Itulah kesempatan dalam kesempitan untuk membuktikan siapa dirimu di dalam Tuhan. Wah, jangan mengasihani dirimu sendiri. Bapak Ibu Saudara, saya nggak terlalu respect sama Barak. Jawab Barak pada Deborah, jika engkau turut maju, aku pun maju. Tapi jika engkau tidak turut maju, aku pun tidak maju. Lalu Deborah nggak begini loh, oh how nice of you. I'm so flattered. Atau wah aku tersanjung loh. Enggak loh, Deborah itu mama-mama, tapi dalamnya singa Yehuda. Dia berkata seperti ini, oke, kata Deborah ayat 9, baik aku turut. Orangnya enggak babi bu, enggak basa-basi. Lu mau aku pergi katanya, ya sudah aku pergi sama kamu. Langsung dia. Dan dia berkata, hanya engkau tidak akan mendapat kehormatan dalam perjalanan ini. Sebab Tuhan akan menyerahkan Sisera. Sisera itu siapa sih? Sisera itu bukan rajanya. Justru yang lebih ditakuti dari kerajaan sebelah sana, kerajaan Hazor yang sekarang menjajah Israel, yang harus dibebaskan oleh Barak dan Deborah, yang paling ditakuti oleh dari bangsa sebelah itu adalah panglima bala tentaranya, bukan rajanya. Sisera itu ganas. Itu ahli strategi. Dan Tuhan berkata lewat Deborah, lewat mulut Deborah, oke, aku pergi sama kamu, gak apa-apa. Ini bukan kehendak Tuhan. Ini bukan kehendak Tuhan yang sempurna. Ini kehendak Tuhan yang diizinkan. Bukan the perfect will of God, but the permissive will of God. Aku izinkan, oke, aku udah tanya Tuhan. Dan Deborah gak perlu kasih aku waktu ya 1 hari. Dia langsung ambil keputusan karena dia punya rasa aman dalam Tuhan. Kalau dia bilang iya, Tuhan akan berkata iya. Kalau dia berkata tidak, Tuhan akan berkata tidak. Dia berkata, baik, aku maju. Tapi ini firman Tuhan ya. Kalau kamu maju, kamu kehilangan sesuatu. Memang kamu dapat rasa aman. Tapi rasa amanmu itu dibenarkan, oke lah kalau memang kamu membutuhkan. Tapi karena kamu lemah iman, kamu tetap dapatkan. Tapi kamu punya kepemimpinan tidak akan sempurna. Hanya engkau tidak akan mendapat kehormatan dalam perjalanan yang kau lakukan. Apa kehormatan di sini? Maksudnya Sisera tidak akan mati di tanganmu. Sisera nanti matinya kebetulan. Eman. Kesaksiannya tidak sempurna. Tuhan tidak bisa memberi dia kemenangan telat. Kemenangan yang terjadi nanti saya kasih sedikit review, bocoran. Kemenangan itu nanti Barak tidak membunuh Sisera. Sisera mati di tangan seorang wanita lain. Bukan Deborah juga. Deborah juga tidak mau kehormatan itu, supaya jangan sampai orang melihat dia ambisius. Enggak. Tuhan bilang bukan aku ya bukan aku. Karena itu kuserahkan padamu Barak untuk membunuh Sisera. Kamu yang maju, tapi karena kamu tidak mau maju. Kamu tidak bergantung sama Tuhan, kamu bergantung sama Tuhan plus kamu bergantung sama Tuhan tapi juga melihat manusia. Oke Barak, Sisera tidak akan mati di tanganmu, tapi dia juga tidak akan mati di tanganku. Sekalipun Tuhan taruh di tanganku, aku tidak mau. Karena Deborah tulus. Deborah harus membuktikan bahwa dia murni dalam nubuatan. Bukan seperti orang yang bernubuat tapi untuk agenda pribadi. Kan banyak orang kalau jatuh cinta agendanya pribadi. Tuhan berkata, gak pernah dengar suara Tuhan, tapi sekali jatuh cinta, suara Allah jadi nyata. Aku dapat nubuatan kamu adalah jodohku. Kalau memang itu nubuatan asli bukan palsu, tidak akan ada keuntungan untuk dirimu. Deborah tahu itu, dia murni dan dia tulus. Dia berkata, aku bernubuat bahwa nanti Sisera, kehormatan ini dalam kesaksian, kehormatan kemenangan ini atau Sisera mati di tangan siapa? Tidak akan mati di tangannya Barak karena kamu tidak percaya Tuhan. Nanti Sisera akan matinya di tangan seorang wanita. Dan sekalipun Tuhan taruh ke tanganku, aku tidak mau. Aku akan berkata kasih perempuan yang lain, bukan saya. Karena saya yang menubuatkannya. Aku tidak boleh ambil keuntungan. Yang nubuatkan tidak usah diamplopi. Paham maksud saya? Supaya jangan sampai kamir nubuatannya. No need. Deborah berkata, tidak. Aku memang ibu rumah tangga tidak dihormati di masyarakat zaman itu. Aku sudah cukup mendapatkan kehormatan menjadi nabi yang didengarkan. Bahkan oleh seorang panglima tentara seperti Barak. Masa aku rakus, masa aku serakah, semua glory aku caplok sendiri. Nanti sampai akhirnya Sisera mati di tanganku, kan nanti semua orang menyembah Deborah, mengidolakan. Dia berkata, enggak Barak.
Tugasku hanya menubuatkan, tugasmu yang perang. Tapi karena kamu tidak mau, aku pergi sama kamu. Masa ibu-ibu ikut perang sama kamu? Ya sudah, nggak apa-apa. Tapi nanti kematian Sisera bukan di tanganmu, Barak. Kamu tidak akan menjadi pahlawan yang menghabisi musuh utama Israel. Tahu nggak, konyol sekali. Matinya Sisera itu kebetulan masuk ke kemah orang. Aduh, mendingan saya itu disembuhkan Tuhan nyata-nyata gitu. Daripada kesaksian saya kayaknya kebetulan gini lalu. Atau misalnya diubah hasil labnya, ternyata salah ngitungnya di laboratorium. Akhirnya Tuhan tidak bisa memberikan kesaksian indah. Tuhan tidak bisa menjadikan dia legenda. Turun-temurun menjadi sebuah pelajaran berharga bahwa orang percaya Allah itu tidak pernah gigit jari akhirnya. Akhirnya Barak tidak mendapatkan kehormatan itu. Deborah juga gak mau dikasih wanita lain. Bapak ibu saudara, kalau Anda memaksakan diri, kalau kita memaksakan diri, di mana manusia tidak di-welcome oleh Allah, ketika Allah mau privacy dengan dirimu, Anda libatkan ini dan itu, biasanya ujungnya nanti, ada satu glory di hidupmu itu akan tercuri. Ada satu kemuliaan. Allah mau bekerja lebih, tapi karena Anda tidak mau membuka, Anda tidak mau menggunakan kunci yang sudah diberikan, tapi serahkan ke tangan manusia, Allah tidak bisa berbuat lebih dari itu dalam kehidupanmu. Sekarang kita lihat ayat 10, kemenangannya ya. Tetap menang nih, tetap terjadi kemenangan. Barak mengerahkan suku Sebulon dan suku Naftali ke dekat Kades. Maka 10.000 orang maju mengikuti dia. Juga Deborah maju bersama-sama dengan dia. Perang tapi butuh tante-tante untuk barengi. Tapi saya nggak boleh ejek Barak, karena mungkin kalau saya nggak mau munafik, mungkin kalau saya di dalam posisinya dia, mungkin saya juga bisa melakukan kesalahan yang sama. Yang saya hina bukan Barak, yang saya hina adalah daging saya. Kadang-kadang daging kita itu manja. Kalau nggak didoakan nggak mau, kalau nggak didorong nggak mau. Berapa banyak orang, ayo. Padahal Tuhan punya panggilan loh, itu urusan, itu padahal itu kepentingan Tuhan Yesus loh. Tuhan mau panggil Anda menjadi CGL misalnya, sungguhan Tuhan sudah pilih dan hati Anda tahu. Tapi butuh didorong berbulan-bulan baru mau. Kayaknya itu bagus gitu loh. Kayaknya kita diinginkan. Kayaknya kita didoakan. Tapi ada sesuatu yang tercuri dalam proses itu. Lebih baik saya jadi Yesaya. Ketika Tuhan gitu aja. Siapa yang bisa pergi untuk aku? Saya angkat tangan dulu, ini aku, utuslah aku. Padahal dia ngerasa gak layak. Tapi siapa yang akan mentahirkan aku? Aku ini orang yang najis. Bibirku najis, tinggal di antara orang-orang yang najis pula. Dia gak rasa layak. Tapi dia tahu bahwa kalau ini kehendak Allah dalam hidupnya, gak perlu didelay, gak perlu lagi ditunda. Ini aku, berapa banyak orang mau dibaptis mestinya, sudah terlambat sudah. Bukan terlambat lah, sudah berbulan-bulan, sudah tahu tuh, sudah diketuk pintu berkali-kali. Tapi kita menunggu tanda ini, tanda itu. Kita menunggu ke Israel dulu. Loh ya gak apa-apa, saya juga suka kalau kita ke Israel sama-sama ya kan. Atau kita nunggu hamba Tuhan A yang akan baptis saya, hamba Tuhan B. Dalam semua proses itu ada sebuah glorinya Tuhan tercuri dalam hidupmu. Puji Tuhan, saya dulu dibaptis di Kanada, tidak oleh pendeta terkenal siapa, bukan berarti pendeta saya di sini terkenal, bukan. Saya nggak menunggu sampai dikenal, saya nggak nunggu foto cuma satu, saya cuma punya satu fotonya waktu saya di Lake itu, di Vancouver. Cuma satu itu fotonya, masih ada, nanti lain kali suatu hari ya, siapa tahu saya tunjukin. Tapi ya malu lah nunjukin foto muka saya dulu, kayak Cho Yun Fat nggak jadi. You know, we want a show, we want to be certain. Kita mau siap dulu, kita mau serak dulu. Memang kalau sampai serak, your glory reduced. Kalau Anda butuh serak dulu, menurut saya ya, ada sebuah glory akan hilang. Suatu hari Anda akan ajarkan, papa mama dulu ceritanya gimana? Gini, papa punya rumah semuanya gitu-gitu, baru mama mau. Enak, aku sudah mau dari dulu, lu gak mau nikah-nikah sama aku. Gak ada cerita. Bapak ibu saudara juga jangan menunggu sampai Anda itu dapat mujizat baru bersyukur. Anda bisa jadi kesaksian. Jangan tunggu sudah selesai dapat mujizat baru bersaksi. Apa bedanya dengan umat yang menyembah berhala? Mereka juga bisa. Bukan saya nggak percaya mujizat, saya percaya. Tapi mujizat bukan yang terbesar, kasih itu yang terbesar. Kasih itu bisa berdiri sendiri ketika seluruh dunia meninggalkanmu. Saya ingin sekali untuk Anda melihat bahwa sekalipun si Barak ini menang perang, saya tidak kagum sama dia. Saya tidak kagum. Tapi semoga waktu ketemu Barak suatu hari di sorga, saya jangan dipukuli sama dia. Karena tetap orang ini orang yang gagah perkasa. Oh haleluya, saya agak rasa guilty ngomong gini tentang Barak. Mari kita kasih tepuk tangan untuk kesaksian Barak.
Thank you, bantu aku untuk tidak terlalu merasa bersalah. Ayat 11 ya, Anda belajar sesuatu, amin? Adapun Heber, orang Keni itu telah memisahkan diri dari suku Keni, dari anak-anak Hobab, ipar Musa, dan telah berpindah-pindah memasang kemahnya, sampai ke pohon terbantin di Saanaim yang dekat Kades. Ayat 11 ini kayak ini gak sih, waktu kita nonton YouTube yang gak premium, lalu tiba-tiba lagi dengar, tiba-tiba iklan. Gak ada hubungannya, ya kan? Oh, cookie ini, ada apa hubungannya dengan cookie ibadah kita atau apa? Ayat 11 ini kayaknya gak ada hubungannya, tiba-tiba di tengah-tengah, adapun Heber orang ini ada hubungannya. Ayat itu gak pernah iseng. Ini kan cerita tentang Barak harusnya pergi sendirian. Kita itu sebenarnya gak usah takut kalau Tuhan suruh. Kalau Tuhan suruh, Tuhan sudah persiapkan. Dan kalau Tuhan siapkan, Tuhan kita tuh lebih dari orang tua kita. Waktu kita bayi udah disiapkan nanti gimana kalau keluarga itu pekerjaannya berhasil ya. Apa bedanya orang-orang Asia? Orang Asia itu hidup untuk turunkan warisan ke anaknya. Itu aja bedanya. Anak masih belum lahir kadang-kadang udah dipersiapkan. Masih dalam kandungan udah disiapin nanti ini. Kerja untuk apa? Kerja untuk anak katanya. Apalagi Tuhan. Tuhan itu kalau suruh kita sesuatu, berarti Tuhan sudah persiapkan kemenangan. Dan apa yang Tuhan siapkan, catat baik-baik. Tuhan selalu siapkan jauh-jauh hari. Tuhan siapkan jauh-jauh hari. Termasuk kemenangan Barak. Harusnya kemenangan Barak, tapi akhirnya kemenangan Israel. Dipersiapkan jauh hari sama Tuhan. Sejauh apa? Sejauh ayat 11 yang tiba-tiba kayaknya, kenapa dia ada di tengah-tengah? Adapun Heber orang Keni itu, katakan orang Keni. Orang Keni itu suku ya, misalnya orang Batak. Orang Batak terkenal apa? Terkenal tegas. Bahasanya tegas. Terkenal, makanya banyak pemimpin besar itu dari kaum Batak. Misalnya kalau orang-orang Solo gimana? Orang-orang Jawa begitu, halus-halus. Tapi pinter-pinter. Pinter-pinter. Jangan pernah salahi, jangan pernah anggap mereka itu lemah lembut lalu gampang dibully. Di depan manis, dia di belakang berani. Kalau siapa berani menantang, mungkin dia akan berani melawan. Tapi dengan cara yang halusan. Makanya setiap suku itu ada kelebihannya. Demikian pula kelemahan. Orang Keni itu orang apa ya? Orang Keni itu orangnya baik-baik. Kok bisa? Orang Keni ini siapa? Kita baca sedikit. Orang Keni telah memisahkan diri dari suku Keni. Dari anak-anak Hobab, ipar Musa. Jadi orang-orang Keni ini yang dimaksud di sini adalah iparnya Musa. Musa punya istri namanya Zipora. Zipora itu bukan orang Israel, orang Midian. Zipora punya papa namanya Yetro. Mertuanya Musa itu orang baik. Dia bukan penyembah Yahweh, bukan penyembah Allah Israel. Tapi dia takut akan Allah, pokoknya gak tahu siapa. Zaman perjanjian lama kan pewahyuan belum sempurna. Jadi yang namanya Yetro itu bisa kasih nasihat sama Musa. Kamu kalau gini kamu bisa kecapean, nanti anakku bisa jadi janda. Gini loh caranya, kalau kamu menghakimi orang Israel itu, kamu begini. Ada pemimpin puluhan, ratusan, ribuan, baru ke kamu. Ada hikmat, masuk dalam Alkitab sebagai firman juga. Jadi mereka itu orang yang religius. Religiusnya itu nurani, meskipun tidak kenal Kristus. Dia ada nuraninya. Paling tidak dasar-dasar nurani itu nangkep lah. Jangan mencuri, jangan membunuh, itu orang tahu. Gak usah jadi orang Kristen tahu kok kalau bunuh orang itu salah. Karena Tuhan taruh hukum di hati manusia. Ya kan? Gak usah jadi orang Kristen tahu kok kalau ambil istri orang lain itu bisa digebukin. Hobab ipar Musa yang telah berpindah-pindah memasang kemahnya sampai ke pohon terbantin di Zaanaim yang dekat Kadesh. Jadi kemenangan dari Barak, andai Barak tahu pasti Barak menyesal-nyesal selama-lamanya. Tahu gitu ngapain aku taruh harap pada seorang ai atau tante-tante. Tuhanku jauh lebih hebat. Kenapa aku taruh iman pada nubuat? Aku harus taruh iman pada sumbernya. Tuhan sudah siapkan jalan. Tahu nggak, saya kasih sedikit bocoran bahwa di ayat 11 itu, kemah itu salah satu kemah tersebut. Sisera mati. Kepalanya terpaku ke tanah dari tangan seorang wanita. Keturunan Keni yang membunuhnya. Nanti tak ceritai, kok bisa kemenangan dipersiapkan jauh hari. Inilah indahnya Allah. When God says to you, injili orang itu. Jangan takut, Tuhan sudah ketuk pintu, entah dia dapat mimpi atau apa. Atau kadang-kadang Tuhan memang tidak maju di depanmu untuk mengujimu. Kalau enggak kan enak terus kita. Keenakan kita, nanti lain kali iman kita nggak tumbuh. Kadang-kadang kita maju dulu, setelah itu Tuhan nanti impin dia. Atau nanti kemudian hari Tuhan akan utus seseorang lagi. Kadang-kadang kita menabur, kadang-kadang menuai. Tapi kalau Tuhan suruh kita lakukan apapun dalam firman,
Percayalah Tuhan sudah sediakan kemenangannya jauh hari. Tuhan yang suruh kita buat sesuatu, Tuhan sediakan bahan. Ayat 12, maju dulu ya, nanti saya jelaskan. Setelah dikabarkan kepada Sisera bahwa Barak bin Abinoam telah maju ke Gunung Tabor, dikerahkannyalah segala keretanya, 900 kereta besar, dan seluruh rakyat yang bersama-sama dengan dia dari Haroset Hagoyim ke Sungai Kison. Perang mulai, mulai perang nih. Wah, gagah perkasanya, dikerahkannya segala keretanya, nggak main-main. Keretanya Sisera 900, itu kayak dulu punya 900 tank. Kereta itu tank. Nggak menang sudah. Yang namanya tentara brok, tentara pejalan kaki, mati. Zaman dulu tanknya bukan peluru, bukan tembak teknologi canggih, tapi biasanya terbuat dari besi. Nggak usahlah perang lah, lari aja kencang, duk, mental semua itu body. Belum lagi biasanya setiap kereta itu dikasih tajam-tajam. Jadi kalau dia lewat, seperti film-film Hollywood itu, kaki melayang, tangan melayang. Udah gak menang perang lawan kereta. 900 tank. Tapi memang Tuhan izinkan dikerahkan semuanya. Salah satu bukti bahwa Anda sudah dekat pada kemenangan, aneh sekali. Makanya kita harus beriman sama Tuhan. Kalau gak beriman sama Tuhan, kita cenderung dilemahkan. Tuhan selalu izinkan ketika musuh kita hampir kalah, dia akan menunjukkan seluruh gagah perkasanya. Nangkep ya? Jadi, seperti demam berdarah. Orang berkata, dia dokter aja lah, tapi saya orang awam cerita. Kalau tiba-tiba Anda reda, itu hati-hati malah. Besok langsung shooting star, trombositnya bahaya. Hati-hati. Kalau dokter tahu, karena mereka ahli, Tuhan juga tahu, musuhmu hampir kalah. Makanya dia keluarkan unjuk gigi. Kalau Tuhan mau mengalahkan musuh Anda, gampang. Tuhan kasih mereka spirit super pede, terlalu percaya diri. Saya suka sekali. Pada waktu Daud membunuh Goliat, ada dua pekerjaan Allah dari dua sisi. Dari sisi Daud, Allah mempersiapkan seorang anak muda yang rendah hati dan berkata, aku datang atas nama Tuhan. Tapi Tuhan izinkan roh-roh jahat hinggapi Goliat untuk percaya diri. Anjing. Apa kau kira aku anjing? Kamu lawan aku dengan ini dan itu. Wah! Satu sisi Tuhan mempersiapkan hambanya. Satu sisi lagi Tuhan biarkan kau lihat sesombong-sombongnya. Jadi jangan tawar hati kalau Anda lihat musuhmu beria-ria. Jangan tawar hati. Curigalah bahwa sebentar lagi mereka jatuh. Paham ini Bapak Ibu? Makanya orang Kristen tidak boleh gampang diintimidasi. Itu berarti nggak beriman, Kristen doang. Tidak ada iman dalam hatinya. Sedangkan Yesus berkata, kalau aku datang ke dunia, adakah aku menemukan iman? Jadi saya senang kalau lihat musuh saya senang. Berarti sebentar lagi saya menang. Paham maksud saya Bapak Ibu? Karena itu kalau musuh Anda tiba-tiba senang dan merasa menang, Anda turut merasa kalah, ruginya di Anda. Orang Kristen nggak boleh diintimidasi. Amin Bapak Ibu Saudara. Ya, puji Tuhan. Lanjut lagi ya. Sampai mana ini? Nggak tahu kenapa kalau di ibadah ini saya kok semua rahasia mau bocor itu kenapa? Berarti saya sayang Anda. Kita lihat ayat 15. Ayat berapa tadi? 14. Lalu berkatalah Deborah kepada Barak, bersiaplah sebab inilah harinya Tuhan menyerahkan Sisera ke dalam tanganmu. Bukankah Tuhan telah maju di depan engkau? Lalu turunlah Barak dari gunung Tabor dan 10.000 orang mengikuti dia. Saya suka. Tante Deborah berkata, ayo bersiaplah sekarang Tuhan serahkan. Jadi Deborah bisa baca, Barak gak bisa. Ini mulai gagah perkasa. Ini kalau dia keluarkan 200 kereta, kita malah ketar-ketir ini. 700 ditaruh di mana? Kalau dia keluarkan 900-nya semuanya, good. One destruction. Paham ya? Kalau musuh keluar pelan-pelan, Anda jangan berkata, Belanda masih jauh. Malah justru Anda harus berdoa. Kalau musuh sudah keluar semua giginya, Anda berkata, Tuhan sekarang jangan doa. Berseru, sekarang berikan kemenangan. Iman harus bandel. Iman itu gak bisa enggak, mesti ada unsur berani. Kalau gak berani bukan iman namanya. Ya. Lanjut lagi. Ayat berapa? Bantu saya. Kadang-kadang saya hilang di ayatnya. 15. Dan Tuhan mengacaukan Sisera serta segala keretanya, seluruh tentaranya oleh mata pedang di depan Barak. Mati semua sehingga Sisera turun dari keretanya dan melarikan diri dengan berjalan kaki. Lalu Barak mengejar kereta-kereta dan tentara itu sampai ke Haroset Hagoyim. Dan seluruh tentara Sisera tewas oleh mata pedang. Tidak ada seorang pun yang tinggal hidup. Berhenti sampai di sana sebentar ya.
Jadi ayat 15-16 ada dua kejadian. Musuh hancur pertama-tama karena Tuhan kacaukan di ayat 15. Anda tanya sama saya, gimana Tuhan kacaukan? I don't know. Saya tidak tahu. Tapi saya percaya bagi Tuhan, tiada yang mustahil. Tuhan mengacaukan Sisera. Tapi nggak 100% musuh mati. Ayat 16, sisanya. Lalu Barak mengejar kereta itu dan tentara sampai ke Haroset, Hagoyim. Dan seluruh tentara Sisera tewas oleh mata pedang. Look, first victory, kemenangan pertama yang Tuhan berikan. Nanti saya jelaskan gimana kemenangan itu dipersiapkan jauh hari. Gimana kemenangan itu terjadi secara kebetulan, tetapi izinkan saya memilah-milah. Kemenangan ke-1 itu selalu by the grace of God only. Hanya dengan kasih karunia, titik. Tapi kemenangan kedua, Tuhan gak mau work alone, gak mau kerja sendiri. Tuhan tuh sukanya bekerja sama, Roma 8, dengan setiap orang yang dia kasih dan terpanggil sesuai rencananya. Tuhan bisa nggak sapu habis musuh? Bisa, berkali-kali dalam sejarah, di dalam Alkitab dicatat Tuhan sendirian. Habiskan semuanya, hanya satu malaikat saja. Tapi kali ini Tuhan memilih pedang bangsa Israel untuk menewaskan sisanya. The first victory is always by grace. Second victory, the last victory is by works. By works, by the grace of God. Pertama-tama dengan kasih karunia, by grace only, titik. Kemenangan berikutnya, by works, through grace. Dengan lewat pekerjaan, dan dengan kasih karunia. Bapak ibu saudara, janganlah kita malas. Kalau kita mau melihat kemenangan Tuhan, bergantunglah dengan kasih karunia. Sukses ke-1 itu pemberian. Setelah itu kita harus mengusahakan. Tahun pertama engkau akan makan sendiri yang tumbuh dengan sendirinya. Tahun kedua masih ada sisanya, kau makan dari tumbuhan tahun lalu. Tahun ketiga bangunlah kebun anggur. Bodohlah orang yang memakan hasil panen tahun ke-1 dan tahun kedua. Lalu tahun ketiga ngemis lagi. Itulah janji Tuhan kepada seorang raja Israel yang dikepung musuh. Kamu jangan takut. Kamu diolok-olok dari luar tembok. Tapi kamu akan makan karena aku akan tumbuhkan tumbuh-tumbuhan yang gak mungkin bisa tumbuh tanpa pupuk segala. Aku biarkan tumbuh, kalau perlu tanpa tanah. Tembokmu akan tumbuh semua. Tahun kedua terus makan. Tahun ketiga bangun kebun anggur. Tuhan gak mau kita malas. Karena Tuhan bukanlah, tanggung jawab Tuhan utama bukanlah memberkati kita, tapi mengajari kita. Itulah sebabnya di sini Tuhan berkata, aku habiskan, kacau semuanya. Gak ada orang bisa kalahkan 900 kereta. 900 kereta itu kacau sendiri, tabrakan sendiri, rongsok sendiri. Tapi tentara musuh, tentara Sisera sisanya, yang tidak lagi berurusan dengan kereta, ratusan ribu mungkin minimal puluhan ribu, dibunuh oleh pedang rakyat. Tuhan berkata, aku sudah bunuh keretanya, habisin keretanya. Ayo sana. Gak mungkin kalau saya bantu anak saya PR. Saya bantu sampai tuntas, yang sekolah siapa? Kalau Tuhan membantu kita sampai tuntas, yang hidup di dunia siapa? Enggak, Tuhan kata, enggak. Foot soldiers you kill. You kill. Bapak ibu saudara, disinilah ada ruang dalam kasih karunia namanya upaya dan usaha manusia. Kalau Anda mau dipakai Tuhan sampai ke mancanegara, leslah bahasa. Kalau Anda mau dipercaya lebih, lakukan pekerjaanmu dengan sebagus-bagusnya. Kalau Anda mau naik gaji, yang setia. Ada area-area tertentu yang Tuhan tidak jamah. Itu pilihan pribadimu. Dan Tuhan ingin kita berpatron kepadanya. Seperti Tuhan setia, kita setia. Seperti Tuhan jujur, kita harus jujur. Kalau Anda mau pekerjaan Anda itu bisa langgeng, nggak boleh tipu-tipu orang. Mana ada orang sukses bisnis dengan cara tipu-tipu begitu. Coba saya tanya, ada nggak? Nggak ada. Nggak ada yang bisa terus usahanya diberkati dengan cara demikian. Biasanya lari dari satu kota ke kota lain, jadi buron dari negara ke negara. Mana ada sih orang bisa bercokol apa-apa. Kalau dia gitu asal-asalan kerjanya. Bapak ibu saudara, ada area yang tidak Tuhan jamah. Itu areamu. Ya. Nah, langsung aja sekarang kita melihat ke ayat yang ke-17. Tetapi Sisera dengan berjalan kaki melarikan diri, ke kemah Yael, istri Heber, orang Keni itu. Sebab ada hubungan baik antara Yabin, Raja Hasor, dengan keluarga Heber, orang Keni itu. Jadi keluarga yang punya kemah nanti Sisera mati, keluarga itu punya hubungan baik sama bosnya Sisera, Raja Hasor.
Mungkin orang Keni ini orang kaya, konglomerat yang kenal dengan keluarga kerajaan. Yael itu pun keluar mendapatkan Sisera, ayat 18, dan berkata kepadanya, singgahlah tuanku, silakan masuk, jangan takut. Lalu singgahlah ia ke dalam kemah perempuan itu, dan perempuan itu menutupi dia dengan selimut. Di ayat 18, Yael tulus masuk, karena ini partner, karena ini teman, karena ini ally atau sekutu. Karena orang-orang Keni itu orang-orang yang tidak mau berpolitik, jadi mereka tidak belong ke partai manapun. Mereka juga nggak ikut-ikut dengan perangnya Israel apa, mereka nggak. Mereka itu orang netral sama sekali. Maunya hanya seperti orang-orang yang nomaden gitu loh, yang cuman peras susu kambing, terus nanti berternak sendiri, makan sendiri, nggak pakai HP. Itu masih ada loh di dunia ini. Di Timur Tengah ada beberapa. Saya akan melewati waktu ke Israel, tunjukkan di gubuk-gubuknya. Bukannya mereka itu nggak bisa hidup mewah. Kalau mereka mau bisa, mereka maunya hidup nomaden. Ya sudah. Nah orang Keni itu kayak gitu. Dia suruh masuk, dia nggak ada urusan sih. Dia nggak perlu menjilat sih, dia nggak perlu dapat kebaikan dari barak. Dia bahkan juga nggak perlu dapat kebaikan dari kerajaan. Mau dikasih uang lebih, dia hidupnya juga begitu. Nggak perlu money. Coba ya, mengerti ya. Kadang-kadang Tuhan pakai orang-orang yang kita nggak duga ya. Bisa-bisa yang menangkan kita bukanlah orang-orang yang percaya sama kita loh. Yang menangkan kita itu nggak tentu orang-orang yang simpatik sama kita. Aneh ya. Cuman Tuhan itu bisa mengatur demikian rupa asal hatimu benar di hadapan Tuhan ya. Asal kita berani berdiri sendirian dalam integritas di hadapan Roh Kudus. Nanti lucu, bagaimana orang-orang yang tidak berkepentingan dengan Anda, benci juga tidak, cinta juga kagak. Bisa aja orang-orang ini nanti yang bisa menghancurkan musuhmu. Aneh ya. And not for money. Orang bilang uang bisa membeli segalanya, bukan orang Keni. Orang Keni tidak bisa dibeli. Karena dia tidak butuh money. Kemudian berkatalah ia kepada perempuan itu ayat 19, berilah kiranya aku minum air sedikit, aku haus. Lalu perempuan itu membuka kirbat susu, diberinyalah dia minum dan diselimutinya pula. Itu susu perasan dia tadi pagi. Ayat 20, lagi katanya kepada perempuan itu, berdirilah di depan pintu kemah. Nah ini ayat 20 ini kesalahan Sisera. Jadi orang itu kalau salah, cepat lambat akan ketangkap sendiri dalam kesalahannya. Asal hatimu benar, sekalipun Anda disalah ngerti, disalahi, disolimi, difitnah, digosipkan, whatever. Kalau hatimu benar di hadapan Tuhan, nanti kebenaranmu, Yesaya 58, muncul sendiri seperti terang fajar. Gak perlu diusahakan. Lagi katanya kepada perempuan itu, berdirilah di depan pintu kemah, dan apabila ada orang datang dan bertanya kepadamu, ada orang di sini enggak? Maka jawablah, tidak ada. Nah ini, dusta putih. Mama ada enggak? Mama enggak ada, mama di sebelah bilang. Ya, ada orang di sini enggak? Maka jawablah tidak ada. Dan itu melukai nurani orang Keni. Orang Keni nggak boleh bohong. Ada lagi satu tipe orang di perjanjian lama di Yeremia, mereka itu setianya nggak boleh minum alkohol seperti orang Nasir, nggak boleh minum. Turun temurun sudah disumpahi sama nenek moyangnya, ini bukan orang Yahudi. Orang Yahudi tapi suku tertentu kali, ya, atau yang mungkin campuran diberitahu kalau nggak boleh minum alkohol turun temurun sampai bawa-bawa minum bir tidak, minum wine juga tidak, soju juga tidak. Ya, orang-orang Keni tidak boleh bohong. Disuruh bohong, ngamuk dia. Oh, langsung dia dalam kesadarannya meskipun tidak mengakui Allah Israel. Ini orang berdosa ini. Nah, disinilah titik baliknya. Tetapi Yael istri Heber bukan setelah ambil susu disuruh beritahu kalau dia nggak ada di situ. Tapi Yael ayat 21 istri Heber mengambil patok kemah, diambilnya pula palu, mendekatinya diam-diam lalu. Tok! Dilantaknya patok itu masuk ke dalam pelipisnya sampai tembus ke tanah. Begitulah dia mati, si Sisera. Seharusnya ceritanya nggak gitu. Seharusnya dia terbunuh saat Barak pimpin. Kan Tuhan kacaukan kereta. Tapi tentara kan yang hajar Barak. Harusnya dia tangkap Sisera. Bisa, tapi Tuhan izinkan luput. Karena ada satu glory yang tidak boleh diberikan ke Barak. Karena pilihannya untuk mempercayai manusia lebih dari Allah. Akhirnya masuklah, tapi demikian pula Tuhan tetap memberi kemenangan kepada Israel karena Israel gak salah. Ada kemenangan dalam hidupmu itu tetap diberikan, bukan berarti Tuhan memberkatimu kalau Anda tidak setia. Itu karena Tuhan memperhatikan kepentingan orang lain yang lebih perlu. Tetapi kita hari ini bagaimana? Kita harus beriman sama Tuhan. Kita harus setia pada perintahnya. Dilantakkan patok itu masuk ke dalam pelipisnya sampai tembus ke tanah. Sebab ia telah tidur nyenyak. Karena lelahnya, maka matilah orang itu. Tapi Tuhan juga bisa pakai ya, luar biasa ya. Sedikit tambahan pengetahuan. Orang-orang nomaden ini pinter bikin kemah. Sungguhan loh.
Bikin kemah itu gampang. Tak, 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 tak. Nggak segampang itu loh sebenarnya. Dia bisa atur perkemahan demikian rupa. Gampang sekali. Orang itu kalau ahli tangannya ya. Gampangnya. Bocoran lagi. Kemarin pada waktu, di sini, waktu peresmian. Saya punya batik itu dibenerkan bagian sininya. Mungkin agak sedikit. Gimana? Itu orang datang satu tukang jahit yang khusus. Di belakang sini. Pakai jarum kok bisa ya? Kalau saya gini lah. Itu bisa gitu. Tuhan itu bisa memakai keahlianmu. Kalau andai kata hari itu dia masuk ke dalam kemah tukang jahit. Gak mungkin pakai patokan. Pasti dia punya alis sudah dijahit di tanah. Allah tidak menyuruhmu untuk melakukan sesuatu di luar keahlianmu. Kalau Tuhan mau memberimu kemenangan, Tuhan sudah siapkan bahan. Tuhan itu selalu bekerja sesuai dengan talenta. Talenta Anda di mana? Setiap orang pasti dipakainya. Kalau ada orang gak mau dipakai Tuhan, itu karena pilihan, bukan karena dia gak punya talenta. Sebab Tuhan pasti kasih kita talenta satu. Hari itu, tangan seorang wanita, nomaden seorang yang mengembara gitu, gampang buat kemah. Mereka itu gak perlu 2 kali. Pernah Anda lihat orang yang pakai kapak itu, buat kayu-kayu membelah jadi 2? Aslinya coba. Segampang itu. Langsung jadi 2. Orangnya juga gak gede-gede banget. Mau gedenya se-Arnold suasana seger. Juga gak tentu bisa belah kayu. Orang itu udah biasa kayak gini. Ngelindur aja, bangun tidur dia langsung begitu, langsung belah tuh kayu. Orang yang punya keahlian diserahkan ke Tuhan. Nanti Tuhan pakai untuk kemuliaan. Ini wanita dengan mudah sekali langsung tembus tuh pelipis. Memang mengerikan. Langsung tembus dan nancap ke tanah. Betapa kuatnya tangan perempuan. Bukan kuat sih. Betapa fokusnya tenaga yang keluar dari tangannya. Bang! Itu berarti orang sudah puluhan tahun begitu. Serahkan kelebihanmu kepada Tuhan. Dan itu akan dipakai untuk kemuliaan. Gak usah iri sama kelebihan orang lain. Orang lain bisa jahit urusan dia. Tapi kalau hari ini di kemahmu Tuhan mau bekerja. Tuhan akan pakai talentamu. Amin Bapak Ibu. Yang penting kita berani serahkan ke Tuhan. Sendirian gak apa-apa. Gak ada dalam cerita. Dari seluruh ribuan tentara Sisera mati semua oleh pedang. Cuman satu yang matinya pakai patok. Kalau Anda berani sendiri sama Tuhan, apapun yang kau miliki itu dipakainya. Kalau kita ikut-ikutan saja, luput semua berkat terindah. Harusnya hari itu ceritanya begini. Matilah Sisera oleh pedang Barak. Tidak, matilah Sisera oleh patoknya Yael, istri Heber. Bapak Ibu Saudara, saya berdoa di dalam nama Yesus. Di dalam Tuhan, bersama dengan Dia, kita bisa melakukan segala perkara. Filipi berkata begini, I can do all things through Him who gives me strength. Aku bisa melakukan segala perkara di dalam Dia yang memberiku kekuatan. Asal Tuhan bersama saya nggak takut. Tuhan suruh saya maju. Tapi Tuhan berkata, kalau kamu membajak dan menoleh ke belakang, tidak layak. Kalau kamu minta izin dulu, aku mau kuburkan ini, kuburkan itu, aku mau lihat dulu. Buat apa ikut aku? Saya berkata, siap Tuhan. Setelah saya puasa, saya yakin. Saya berkata, go for it. No turning back hari ini. Jangan coba-coba jadi pendeta, kalau Tuhan tidak suruh. Tapi saya juga tidak akan coba-coba jadi Anda. Tapi setiap orang harus punya keyakinan, panggilan, dan talentanya apa. Dan kalau Allah menyuruhmu hari ini melakukan sesuatu yang paling sederhana atau yang paling sulit, lakukan itu. Let me tell you, your God is never wrong. Allahmu tidak akan pernah salah. Amin. Baik Pastor Philip, saya disuruh untuk mengambil suami orang. Ngawur. Tuhan gak pernah suruh Anda melakukan sesuatu yang melanggar perintahnya. Masa bisa Roh Kudus itu lawan dirinya? Tuhan itu tidak bipolar. Manusia yang begitu. Nggak mungkin, sebab ada tertulis dengan jelas dalam perintah Allah, jangan berzina. Siapa mengingini orang lain, apalagi milik orang lain, dia telah berzina dalam hatinya. Amin Bapak Ibu Saudara. Jangan ngawur, jangan ngeroh. Tetapi kalau sesuatu itu sudah terbukti, sesuatu itu sudah jelas sekali, sesuatu sudah digumulkan, sudah diteguhkan, go! Apalagi hal-hal yang gak perlu diteguhkan lagi, mengasihi, melayani, aduh gitu masa perlu teguh. Jangan-jangan nanti Anda di jalanan membuat kemacetan. Lah lihat lampu hijau di jalan, berkata tunggu dulu aku minta konfirmasi dari Menteri Perhubungan. Sesuatu yang jelas melayani, mengampuni, mengasihi, berdoa, saat teduh, bersyukur, dengar firman Tuhan,
beribadah, tidak menjauhkan diri dari pertemuan itu, gak usah minta konfirmasi, gak usah puasa 40 hari. Langsung ku jawab, ya Tuhan aku maju. Jangan takut. Mulai hari ini saya berdoa, Anda dan saya, kita semuanya adalah kaum taat. Udah, jangan lelet kalau taat sama Tuhan. Coba katakan kanan kirinya, jangan lelet kalau taat sama Tuhan. Haleluya, berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus.